Hujan deras cuy, hujan lagi. Hujan deras. Nah, ini kita sambil lihat gimana silver albinonya aman atau tidak kena hujan deras. Hujan deras dari jam berapa tadi? Jam 12 siang sampai jam sekarang nih jam 5-an cuy. Benar-benar hujan deras dan gua nggak tahu nih gimana kondisinya para ikan si baby karena gua posisinya baru banget pulang dari tempat kerja. Nah ini pas gua lihat mereka masih pada aktif, terus masih sehat lah ya, masih banyak yang bergerak juga tuh. Nah mudah-mudahan nggak apa-apa ya guys ya. Ini tuh masih mendung banget, nggak tahu nih bakalan hujan lagi atau enggak. Nah mudah-mudahan sih hujannya nggak berlanjut ya, karena bisa merubah si suhu air. Ini view dari depan, si baby silver albinonya masih aktif, terus aman lah ya, nggak terlalu ini banget. Dan hujannya itu cukup deras, cukup kencang banget. Dan yang ditakutkan itu karena mereka masih baby, takutnya kena penyakit atau gimana juga kita nggak tahu guys. Karena di sini rata-rata ya si silver albino terus si siapa red savage-nya masih kecil-kecil banget guys, masih kecil. Nah, ikan-ikan yang belum mencapai size besar gitu kan takutnya mereka gampang terkena penyakit ya, untuk daya tahan tubuhnya tidak sekuat ikan-ikan yang memang sudah jumbo tuh biasanya punya pertahanan tubuh yang lebih bagus. Cuman it's okay, nanti kita bantu mereka dripping dengan air sumur yang bersih, terus mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Dan nanti gue bakal update lagi kondisinya gimana, ini masih hujan atau besok masih hujan atau enggak, atau nanti hujan lagi atau enggak. Karena sekarang posisinya tuh berhenti nih hujannya, cuman masih masih ada gerimis-gerimis gitu. Oke, ini karena full outdoor ya, itulah resikonya guys, harus rajin ngecek kondisi ikan arwana yang ada di kolam ini, kayak gimana mereka. Oke, jadi nanti gue bakal kasih tahu lagi bagaimana sih caranya kalau musim hujan kayak gini, membantu mereka tuh tetap survive. Oke guys, yo halo cuy, pagi ini gue mau update kondisi silver albino yang kemarin pas satu hari yang lalu tuh kolamnya full kena hujan. Jadi dari jam 12-an sampai sore itu menjelang maghrib, kolam ini tuh full kena air hujan, terus bener-bener deras banget, terus benar-benar apa ya, kondisinya tuh airnya dingin banget. Nah untuk si silver albinonya sendiri teman-teman ini masih aktif, pertama sama seperti kemarin. Yang kedua masih mau makan, tidak ada tanda-tanda atau indikasi dia sakit atau stres dan sebagainya. Nah untuk hari ini nih, pagi ini tadi juga sudah mendung banget dan sudah sempat gerimis juga, cuman belum turun hujan deras. Nah cuman yang jadi antisipasi gua untuk
kolam ini ya kesehatan dari si ikan-ikan yang ada di dalam sini, karena masih baby semua, masih kecil-kecil semua. Jadi agak sedikit riskan untuk daya tahan tubuh mereka. Itu untuk si RFFV juga masih sehat, masih aktif, masih mau benar-benar makan, masih benar-benar oke lah kondisinya. Nah, yang jadi PR sekarang adalah kita harus mantau benar-benar si ikan-ikan yang ada di kolam outdoor ini. Nah, terus teman-teman gimana sih caranya kalau misalnya terkena hujan kayak gini, terus perawatannya tuh gimana sih? Nah, kalau gue sendiri ketika kemarin tuh sudah mendung-mendung banget nih, itu biasanya gue lihat dulu apakah si super albinonya ini mengalami stres atau tidak ketika hujan. Nah, setelah hujan ternyata tidak, terus masih sehat-sehat juga. Dan setelah itu perawatannya cukup gue kasih makan tuh sedikit banget, biar mereka tuh mau makan dulu, cukup sedikit aja, cacing beku, dan itu mereka makan. Lalu gue kasih keduanya itu 2 jam setelah gue kasih makan yang pertama, gue kasih lagi dan mereka masih mau makan. Oke, itu sedikit banget ya, paling ya sejempol gini lah, jempol gini tuh masih mau makan. Oke. Terus untuk airnya gue dripping, jadi air yang kemarin yang air hujannya itu gue buang mungkin sekitar 30%-an lah. Terus gue dripping air baru langsung dari sumur, langsung gue kocorin dari sumur sampai benar-benar full. Tapi memang agak beresiko, makanya gue dripping, gue buka keran drippingnya tuh santai banget, maksudnya dalam volume air yang keluar itu sedikit, jadi pelan-pelan. Nah, itu sampai benar-benar mengganti air yang sudah kita buang. Jadi dripping pelan-pelan, karena memang benar-benar kolam ini tuh full outdoor. Nah, setelah sore itu gue lakukan dripping pelan-pelan. Kondisi malam setelah dripping pelan-pelan itu ternyata airnya dari air hujan yang dingin banget ke air sumur tuh suhunya agak-agak beda. Makanya air yang lama nggak gue buang kebanyakan, biar mereka menyesuaikan suhu dulu ya teman-teman. Jadi gue dripping pelan-pelan yang pertama, yang kedua gue kasih makan sedikit, yang ketiga itu gue cukup kasih sedikit garam ikan. Nah, itu dikit banget gue kasihnya, nggak banyak, untuk menghilangkan misalnya kalau ada bakteri, karena kan kemarin di sini itu hujan perdana ya teman-teman, hujan pertama, dan nggak tahu tiba-tiba dari panas tuh siang sampai sore tuh hujan kayak gitu. Terus untuk perkembangannya oke. Sampai hari ini, sampai detik ini tuh oke banget. Nah, yang si RFF-nya itu teman-teman, dia juga sudah mau makan, dan tadi beberapa kali gue lihat dia juga sudah mulai ngenyotin si lumut yang ada di samping. Nah, itu udah mulai dinyot-nyot sama dia, dibersihin. Nah, artinya kan ikan-ikan yang ada di sini walaupun terkena hujan segitu derasnya masih kelihatan sehat. Jadi intinya itu sebenarnya ada di media filter. Kayak gimana sih media filter yang kita pakai, terus berpengaruh juga, pengaruhi lagi itu si bakteri-bakteri yang ada di media biologis, sama perawatan hariannya. Perawatan hariannya tuh kayak misalnya
teman-teman dripping air kayak gitu. Jadi ya memang harus benar-benar dipantau untuk hariannya, karena masih baby ya. Kalau misalnya udah jumbo size 30 40 mungkin agak sedikit aman, karena kalau di kolam outdoor kayak gini kita bingung teman-teman, karena nggak bisa pakai heater. Biasanya yang sering kena penyakitnya tuh white spot, terus apa namanya, yang paling sering tuh ada white spot sama close eye atau matanya berkabut putih gitu. Nah itu paling sering. Nah kalau dari pengalaman gue terapin treatment kayak gini nih, dari dulu tuh ada 4 atau 5 ekor silver albino, 1 golden red, 2 belida, ada sebelida albino sama belida yang body crease SB. Nah sama ada koi waktu itu 1, terus ada RFF juga, terus ada Dutch. Nah itu yang gue terapin tuh kayak gitu. Karena apa? Karena gue pikir kalau Dutch itu gampang kena Plot A, makanya untuk di kolam outdoor ini bingung juga kalau misalnya naruh heater tuh kayak gimana, nggak tahu. Dan harus heater yang segede apa juga nggak tahu. Dan ya kalau misalnya udah sakit, tiba-tiba nih sakit misalnya di sini ya, jelek-jeleknya ya, tapi jangan sakit ya mau nggak mau kan harus gua pindahin ke akuarium atau tempat karantina. Nah untuk tempat karantinanya itu udah gue siapin juga, ada 1 akuarium kosong yang memang untuk karantina ikan-ikan yang sakit. Kayak nggak cuma si silver albino ini, ada discus, terus ada beberapa varian-varian discus yang memang kalau misalnya sakit tuh pasti gue karantina di akuarium karantina ini atau tempat karantina ini, karena gue nggak punya bak, jadi gue pakai akuarium. Paling yang kedua, kalau misalnya ikannya udah besar banget, gue biasanya taruh tempat karantinanya di kolam terpal untuk memisahkan atau nyembuhin mereka dulu, lalu kita balikin lagi ke kolam ini kalau misalnya sudah sembuh atau sudah sehat. Jadi kalau dari gue tuh kayak gitu. Nah untuk hujan yang luar biasa kayak kemarin, ya sudah terbiasa, cuman ada sedikit deg-degan. Kenapa ya? Karena si ikan-ikan yang ada di sini baru-baru ini tuh rata-rata size kecil semua. Benar-benar kita pelihara dari 6-7 cm sampai sekarang sekitar 12 cm, 13 cm, ada yang 15. Nah itu benar-benar masih size baby semua, termasuk red fang ini sendiri masih size 6 atau 7 gitu kalau nggak salah. Nah, kalau untuk sapu-sapu itu gua nggak terlalu khawatir ya, karena ikan yang cukup bandel dan memang sudah efektif ya. Untuk si sapu-sapunya tuh efektif banget, dan teman-teman lihat di bagian dasar itu sudah terlihat agak-agak bersih ya, dari lumut-lumut yang kayak minggu lalu itu udah kelihatan bersih banget dan oke. Nah untuk si red fang dia suka ngemut-ngemut juga, masih suka ngemut-ngemut, kadang di pojok-pojok kayak gitu, masih makanin air alga. Dan gue udah nggak terlalu khawatir dan nggak terlalu mikirin porsi makannya, karena pasti terpenuhi. Pertama dari cacing beku, terus ada beberapa pelet yang masuk, pelet sinking atau tenggelam, terus sama si lumutnya sendiri. Nah itu pasti gue yakin banget dia bakal tumbuh dengan cukup cepat, jadi cepat pertumbuhannya ya, mudah-mudahan ya. Karena untuk red fang sendiri gue nggak tahu untuk pertumbuhannya itu dari size kecil itu secepat apa, karena dulu gue punya itu sudah di size sekitar 15 atau 16 cm, dan itu ke 30 atau 40 cm itu cepat banget ya, terlalu tapi ketika sudah di size jumbo itu pertumbuhannya agak melambat menurut gue. Jadi gitu ya cuy, untuk update
kolam yang terkena hujan. Nanti gue akan update lagi kira-kira kondisinya kayak gimana, terus hujan lagi atau enggak. Misalnya hujan lagi nanti gue update lagi, karena kan sekarang masih panas hujan ya, kita nggak tahu suhu air berubah, terus kandungan mineral mungkin juga ikut berubah. Jadi gue nggak tahu, karena gue pakai sumur, kolam air sumur, jadi ya benar-benar kita kucurin dari sumur, bukan kita beli dari air mineral atau misalnya dari pakai air pump, kita enggak. Jadi kalau gue sendiri pakai air sumur, jadi benar-benar gue update nanti ya. Jadi sekian update yang gue kasih ke teman-teman, semoga bisa jadi pembelajaran dan teman-teman lebih aware lagi, lebih hati-hati kalau misalnya kondisi teman-teman punya kolam outdoor atau misalnya akuarium yang semi outdoor dengan kondisi yang misalnya hujan deras banget. Nah itu lebih hati-hati lagi, lebih dijaga lagi, lebih diawasin lagi untuk hewan-hewan peliharaannya seperti ikan misalnya. Oke, nanti gue update lagi. Thank you banget teman-teman semuanya, semoga terhibur, semoga mendapatkan hal positif dari video ini. Oke, terima kasih guys, thank you, see you on my next video.